Kalau dia mau melakukan, tapi hasilnya salah, mungkin itu salah skill gitu ya. Oke. Kalau mau melakukan berarti kan mindset udah benar gitu ya. Iya. Kamu ngerasa udah kasih target jelas, udah kasih arahan, tapi tim kamu tetap cuek, nggak gerak, dan nunggu disuruh terus. Rasanya capek ya, seolah-olah kita yang kerja sendirian. Tapi tenang, mungkin masalahnya bukan di kamu, dan bukan juga karena mereka malas. Bisa jadi mereka hanya belum dinyalakan. Dan di episode kali ini, kita akan bahas gimana sih caranya seorang leader bisa membangkitkan tim yang pasif menjadi tim yang aktif dan punya rasa memiliki, bukan dengan makian atau ancaman, tapi lewat pendekatan coaching yang manusiawi dan terbukti efektif. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach, Halo. apa kabar Coach? Sudah baik. Oke Coach, langsung Ya, aja nih ya Coach ya. boleh. Kenapa sih banyak leader yang ngeluh kalau misalkan timnya itu malas atau malah nggak punya inisiatif Coach? Itu sebenarnya antara mindset, skill, atau apanya sih Coach? Ya, jadi itu malas itu hanya gejala sih ya, atau perilaku yang kelihatan. Oke. Kan orang kan cenderung melihat perilaku orang lain ya, dan kita nilai perilaku itu. Misalnya hanya duduk-duduk saja, misalnya ya, di meja. Oh, langsung perilakunya duduk-duduk saja, tapi langsung kita judge itu sebagai malas. Atau ketika bengong-bengong aja gitu ya, malas gitu. Jadi itu hanya gejala. Oke. Tapi apa yang melatar belakangi dia seperti itu? Sebetulnya kalau kamu katakan tadi bisa karena mindsetnya, skillnya, ya bisa semua itu. Oh, oke. Bisa karena mindsetnya, knowledge-nya, dan skillnya yang menjadi isu gitu ya. Mindset misalnya ya, dia mungkin masih sifatnya tuh fixed mindset ya, jadi dia merasa tidak bisa berkembang, atau yang penting tunggu arahan gitu ya, atau ada rasa rasa khawatir atau ketakutan kalau salah untuk melakukan sesuatu, atau karena udah kebiasaan diarahin akhirnya nunggu arahan, macam-macam nih ya. Atau ketika dia pernah trauma ketika sudah melakukan sesuatu salah malah disalahin, dijudge sama atasannya, jadi akhirnya diam. Oke. Atau memang secara pendidikannya dari awal itu mereka terbiasa untuk selalu harus nurut dan tidak inisiatif ya. Oh, udah jadi kebiasaan, bisa jadi ya Coach? Iya, jadi kebiasaan gitu ya. Bisa juga karena dia nggak ada ownership terhadap pekerjaannya. Itu juga ini mindset. Oh, rasa kepemilikan ya? Tidak ada rasa kepemilikan. Ya misalnya itu bukan tugas saya, itu ini adalah ini pekerjaan ini tugas tambahan lah gitu ya, apa segala macam gitu. Merasa ngerepotin gitu loh. Macam-macam sih. Kalau dusty knowledge bisa jadi karena dia nggak tahu apa sih yang diharapkan terhadap pekerjaan ini gitu ya. Apa yang diharapkan dari dia dari pekerjaan ini. Apa yang menjadi targetnya. Tidak tahu juga tidak punya ilmu yang cukup juga untuk bisa mengerjakannya gitu ya. Tidak tahu ilmu apa yang melatar belakangi, yang melandasi tentang apa yang harus dia kerjakan itu. Dan skill juga bisa, atau kompetensi ya. Dia memang nggak punya skill untuk melakukan itu. Jadi masing-masing itu perlu intervensi berbeda-beda. Kalau skill ya pasti perlu di training dulu kan. Betul. Ilmu juga gitu, perlu diajarkan dulu gitu ya. Nah kalau mindset itu lebih banyaknya ke arah coaching gitu ya, gitu. Misalkan kita sebagai leader, kita tahu oh ini terkait mindsetnya nih, oh ini terkait skillnya nih. Itu ngukurnya itu dari mana Coach? Ngukur kalau misalkan oh ini terkait mindsetnya, oh ini karena skillnya gitu, ke timnya gitu. Kalau misalkan timnya emang dia pasif, oh dia mungkin skillnya yang perlu diperbarui atau perlu diubah gitu kan Coach. Tapi kalau misalkan oh dia pasif karena mindsetnya nih, berarti perlu di grow lagi kayak gitu. Iya. Nah, itu cara ngukur kita sebagai leader tuh apa Coach? Ya paling mudah kan observasi ya, dan juga dengan menggali dengan pertanyaan gitu ya, dengan eksplorasi dan observasi. Ketika observasi kita lihat nih dia melakukannya bener apa enggak. Kalau dia mau melakukan tapi hasilnya salah, mungkin itu salah skill gitu ya. Oke. Kalau mau melakukan berarti kan mindset udah benar gitu ya. Iya, betul. Iya kan. Tapi kalau
masa kalau misalnya dia nggak mau melakukan, kita tanya alasannya apa, misalnya ya, terus dia bilang nggak tahu caranya, ya itu juga mungkin harus diajari dulu knowledge dan skillnya, gitu kan. Atau dari pertanyaan-pertanyaan dia ke kita juga bisa ketahuan nih orang ini sebetulnya ngerti nggak sih, gitu ya. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa sebenarnya dia tahu caranya dan bisa melakukannya tapi tidak melakukan, berarti itu masalah mindset. Oke, nah itu kalau misalkan kita gali dengan pertanyaan atau kita deketin, itu apa dengan pendekatan coaching dari si leader ini ke timnya, itu Iya. apa bisa coach? Ya memang menggali pertanyaan itu adalah pendekatan coaching ya. Mungkin nggak coaching formal ya dalam satu ruangan, nggak, ngobrol-ngobrol biasa aja, ketemu gitu ya di ruangannya atau di mejanya, mencari tahu gitu ya. Nah itu sebetulnya juga teknik proses coaching juga, tapi proses coaching yang dilakukan secara keseharian gitu loh dalam memimpin, bukan coaching yang formal yang setiap 2 minggu sekali pertemuan, enggak gitu. Jadi tapi lebih ke coaching yang sifatnya semi atau yang mini coaching gitu ya, ketika diskusi sehari-hari gitu. Oke, berarti kita mengcoaching tim itu tuh nggak yang perlu formal gitu ya coach Nggak ya? perlu, malah jadi aneh kalau terlalu formal ya. Jadi kesannya kayak tambahan kerjaan aja, atau tambahan ada meeting tambahan kesannya gitu ya. Tapi kalau diskusi sehari-hari yang cara diskusinya diubah dengan teknik coaching, nah itu kan lebih realistis gitu ya, lebih on the spot gitu. Oke, berarti kalau misalkan emang kita nge-coaching secara formal banget, itu malah kayak ibaratnya nakutin si timnya ya coach? Bukan nakut-nakutin, tapi jadi apa ya, yang kalau yang belum biasa ya mereka juga jadi lebih hati-hati juga ya gitu. Lebih kayak merasa mau diapain nih gue ya gitu. Tapi kalau diskusi kerja sehari-hari di mejanya sambil itu kan lebih informal, lebih casual ya, lebih ngalir gitu. Jadi lebih nggak terasa bahwa itu di coaching. Oke. Nah, kalau misalkan saya sebagai leader nih ya coach ya, itu hal apa yang perlu dimulai pertama kali ketika mau bicara apa ya, kayak ibaratnya ngelakuin coaching keseharian ke timnya gitu coach? Yang leader harus lakukan pertama kali adalah mendevelop dirinya dulu. Oke. Belajar coaching dulu. Oke. Ya dong gitu ya. Iya benar. Belajar coaching secara full. Entah nanti aplikasinya mau coaching secara full atau secara casual, itu bisa dimodifikasi kan. Tapi belajar yang full dulu nih. Yang lengkap dulu, sehingga nanti dia bisa memodifikasinya sesuai kebutuhan. Kalau belajar coaching separuh-separuh juga akhirnya dia nggak bisa pakai juga nih, gitu kan? Karena nggak tahu secara lengkap aplikasinya nanti harus kayak gimana, gitu ya. Jadi harus belajar kompetensi coaching, harus tahu kapan kompetensi coaching ini harus digunakan. Jadi ketika ngobrol secara casual dengan mereka pun bisa tahu nih, oh saatnya saya harus nanya nih, oh saatnya saya harus dengerin gitu. Ada Ya kan? waktu tertentu ya coach ya berarti? Dan kedua menurut saya yang penting juga adalah menjalin chemistry dulu dengan timnya, menjalin rasa trust dan safety-nya juga gitu ya, rasa aman dan nyaman dulu gitu loh. Karena biar bagaimanapun seseorang itu baru bisa bicara dengan terbuka, jujur, dan mau mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya itu kalau dia merasa nyaman dan aman dan merasa nyambung ya dengan teman bicaranya. Sependiam-pendiamnya orang, contoh ya, sependiam-pendiamnya orang kalau ngobrol tentang hal yang menyenangkan buat dia, misalnya ngobrol tentang hobi dengan orang yang juga senang dengan hobi tersebut, ya pasti ramai juga kan. Iya benar. Ya Kayak malah sama. jadi terbuka. Jadi terbuka gitu. Jadi itu dulu sih. Jadi yang harus dilakukan gimana supaya tim mau terbuka di coaching? Ya bosnya dulu yang harus inisiatif merubah dirinya gitu. Oke, berarti semua berawal dari leadernya ya coach, Leadernya. ya? Dimana si leader itu bisa membawakan coaching di keseharian dengan cara dia tuh belajar coaching, Iya. terus gimana ngebangun chemistry dengan timnya, Betul. kayak main
asal nanya-nanya ntar kayak ngerasa kok Nah, diinterogasi betul. gitu. Kalau dia belajarnya setengah-setengah, memang pakai teknik bertanya, tapi teknik bertanyanya ternyata bukan yang memberdayakan, tapi malah seperti kayak menyudutkan atau seperti kayak mengadili gitu. Ya bertanya juga, tapi bertanya salah gitu. Cara Oke. tekniknya. Oh, berarti itu sebenarnya kalau misalkan bertanya ada teknik-tekniknya Pasti. ya, Coach ya. Ya, jadi harus belajar dulu. Oke. Wah, cocok banget nih buat teman-teman yang seorang leader yang punya tim, entah timnya 1, 2, 3 atau bahkan lebih. Itu teman-teman bisa banget pakai coaching untuk keseharian di lingkungan kerjanya agar timnya juga bisa ikut bertumbuh. Tapi tetap diawali dengan leader yang emang mau bertumbuh dan belajar juga. Nah, buat teman-teman yang penasaran di mana sih bisa belajar coaching? Nah, ini kita punya jawabannya yang akan diajarkan oleh Coach Aditya langsung. Teman-teman bisa langsung hubungi kontak yang ada di deskripsi ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa.